Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Eni Rosida selaku Kepala UPTSD Negeri Papungan II. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Papungan II. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi modul 1.4 pemahaman penerapan budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu Guru yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah UPTSD Negeri Papungan II. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu sekalian, supaya acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah, marilah kita mulai acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah lumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi makhluk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagi Rijal Wajib Adi Sulani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik UPT SD Negeri Papungan II, yang juga yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 Bu Soraya Hidayah, juga ada satu guru penggerak angkatan 4 Pak Delta Ali Arisandi yang kami banggakan. Dan luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam rangka dalam acara diseminasi modul 4 tentang pemahaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita tunggu hari ini hingga yaumul kiamat.
Tak lupa saya haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah merelakan waktunya walaupun berpanas-panas ceria. Ya, jadi ceria loh. Nah, masih mau mengikuti tentang diseminasi modul 1 penerapan budaya positif dari Bu Surya Hidayah. Nah, Bunda, alhamdulillah semangat ya Bunda. Bapak Ibu, budaya positif mungkin ini pemahaman dan penerapan budaya positif dalam lingkungan pembelajaran anak-anak ini tidak bisa kita peroleh secara instan, karena guru itu adalah pamong yang wajib kita tauladani, yang tugasnya adalah menjaga barang, menjaga pas anak istirahat, mendidik, membina. Jadi membina sesuatu yang positif sehingga bisa menjadi kader penerus bangsa yang positif pula. Jadi Buddha dalam diseminasi kali ini nanti semoga panjenengan mendapat manfaat barokah dari pemahaman dan penerapan budaya positif ini yang nanti ditujukan kepada anak didik panjenengan. Jadi panjenengan lindungi, panjenengan rendah yang baik, karena itu sesuatu yang bukan instan. Sesuatu yang bukan instan, tetapi ada prosesnya. Jadi anak yang kurang ajar orang ini, anak yang kurang ajar, bocah kurang diajar, kurang diberi pengalaman, bocah anak yang berkata kasar, berkata saksi dewe, itu perlu proses pembenahan. Tidak bisa langsung dapat menjadi anak baik, itu tidak bisa, tetapi diajar untuk membina karakter baik, sikap yang positif, itu perlu pendidik yang baik. Jadi ini nanti mudah-mudahan diseminasi penerapan budaya positif ini membawa manfaat barokah bagi CGP yang melaksanakan, juga bagi para bapak ibu yang nanti mengikuti kegiatan diseminasi ini. Akhirnya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Masida selaku Kepala PTS Negeri Bangladesh. Acara selanjutnya yaitu penutupan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Alizandi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sang nyuwun untuk di acara kita siang ini diseminasi untuk satu cerita melakukan budaya positif mungkin kegiatan ini sangat manfaat karena Buddha akan mencoba khusus itu sama terus Al-Fatihah. Allahumma salli ala Ya Rabbana Waziyadatan fil ilmi wa barakatan fil sifat wa barakatan Allahumma bina lil muslim wa najatan min al-alam wa nisab Allahumma fil Rabbi ya sadiqa Rabbi zidni ma'afiya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Lahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai mulai awal hingga akhir. Selanjutnya untuk waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada pemateri yaitu Ibu Surya Hidayah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat, juga bisa menghadiri diseminasi modul 1.4 tentang pemahaman penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan di sini. Ini saya ucapkan selamat datang. Saya di sini ingin berbagi pelajaran yang sudah saya dapatkan. Bukan berarti saya itu menggurui, gitu. Saya marilah kita itu belajar bersama, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif terutama di sekolah kita. Pak, next. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Di sini ada kodrat zaman dan kodrat alam. Terus menurut definisi tujuan pembelajaran yang kita akan capai, membangun karakter mulia anak, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendorong kemandirian belajar anak. Selanjutnya, Pak. Ada pertanyaan, apakah makna dari budaya positif? Apakah contoh penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan? Lanjut, Pak. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini konsep utama pada modul 1.4 tentang budaya positif itu adanya perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, seterusnya motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, dan posisi kontrol restitusi, serta keyakinan pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama kita mulai dari disiplin positif, ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Apa pula yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu guru? Bahwa kebanyakan orang pasti menghubungkan bahwa disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, ataupun
kepatuhan pada peraturan. Ini Bapak dulu. Untuk disiplin itu tentang peraturan, tentang tata tertib dan juga kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika anak melanggar disiplin, kita akan melakukan hukuman. Oke. Padahal itu sesungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, biasanya atau ancaman maupun hukuman. Biasanya anak kalau mau melakukan kebiasaan yang baik itu jika ada hadiah atau penghargaan. Selanjutnya Pak. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar tersebut? Untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, monggo kita menyimak tentang video ini dulu ya, Bapak Ibu. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia,
Bapak Ibu, untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari penguasaan dan merasa diterima atau belonging. Terus yang pertama kali adalah bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya anak-anak itu kadang-kadang seperti Kenza itu misalnya merasa lapar. Itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup jadi anak itu kan akhirnya di situ merasa akhirnya mengganggu gitu. Misalnya laparnya itu seperti itu. Berikutnya 5 kebutuhan dasar selanjutnya adalah kesenangan. Misalkan anak-anak itu di dalam kelas itu sudah merasa bosan, akhirnya keinginannya untuk senang apapun yang keinginannya, misalnya belajar dengan bermain, itu kan akhirnya menimbulkan rasa senang seperti itu. Juga kebebasan. Anak-anak kadang-kadang seperti itu keinginannya untuk bebas, seperti di kelas itu kan seperti dikekang gitu, harus gini terus setelah itu kan anak-anak pengen di luar, bisa di luar itu ya dia merasa bebas. Selanjutnya coba dengan contoh dari disiplin tadi ya, disiplin Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat keburukan, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Coba dengan identifikasi kebutuhan yang belum diterima oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru gitu. Kira-kira yang mana Bu? Penguasaan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang atau kesenangan? Kesenangan selanjutnya Pak. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol, yang mana yang sering mengucapkan pernyataan yang tersedia seperti tidak Bimo lagi ya, mungkin anak-anak yang lain biasanya bilang saya kecewa sekali. Ini buat ibu guru yang bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol sebagai apa? Penghukum atau teman atau pemantau atau membuat orang merasa bersalah? Ya, itu membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya Pak, ada satu lagi. Jika anak-anak bicara, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti kebutuhan apa yang tidak diterima anak seperti itu? Cinta kasih, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Ya, bebas, anak-anak pengen bebas. Selanjutnya poin berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan pada diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, peserta didik menerapkan disiplin karena takut akan hukuman. Biasanya anak melakukan disiplin itu karena takut mendapat hukuman. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik yang dari luar maksudnya. Terus mendapatkan hadiah dan penghargaan dari orang lain. Biasanya peserta didik menerapkan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Seperti contohnya Radit atau siapa yang kelas 1 misalkan tidak mau mengerjakan tugas, setelah diberi nanti kalau selesai tugasnya cepat boleh istirahat dulu. Seperti itu kan namanya penghargaan, anak-anak baru mau disiplin mengerjakan. Selanjutnya menghargai nilai kebajikan diri sendiri.
Misalkan peserta didik menerapkan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal itu termasuk yang disebut motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru saat Anda hadir di dalam kelas kita setiap hari ya Bu, berusaha dengan tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan penjaringan semua? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Bu Eni? Dan kemudian misalkan mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau dengan ingin mendapatkan ujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh murid-murid Anda menghargai nilai diri sendiri. Manakah menurut Bapak Ibu penjenengan yang paling kuat berdasari tindakan kita? Kalau Pak Deta Bapak? Ada yang karena kita kan absen dan absen untuk kita untuk tidak terlambat. Tapi dengan berjalannya absensi itu kita kan akhirnya termotivasi. Berarti kebiasaan berarti dengan absen itu baik ya Pak ya? Ya awalnya memaksa tapi biasanya terbaik. Akhirnya kita akan menghargai diri kita. Ya, berarti tanpa ada embel-embel yang di atas tadi, tanpa ada ujian ataupun biar di wah gitu, oh segede begitu karena sudah menjadi tugas kita nih Bapak Ibu guru, terutama untuk menghargai diri kita sendiri bahwa tempat waktu itu juga sangat penting untuk mendisiplinkan kita sendiri, juga menjadikan contoh bagi anak-anak agar anak-anak itu juga meniru kebiasaan kita yang baik. Selanjutnya Pak, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga itu maksudnya yang tadi memberikan contoh kepada anak-anak menurut mereka, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Dengan melihat kita dengan seperti itu, anak-anak itu akhirnya meniru dengan dari dalam mereka sendiri bahwa disiplin itu penting. Berdampak jangka panjang, misalkan terpengaruh pada tidak terpengaruh dengan adanya hukuman, misalkan datang ke sekolah kalau tidak tetap waktu harus berlari, harus bagaimana seperti itu, ataupun mendapatkan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nantinya Pak. Selanjutnya tentang poin hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Hukuman yang pertama bersifat tidak terencana. Kita ketika mau menghukum itu anak-anak ketika sudah ada kejadian pelanggaran, kita langsung memberikan misal hukuman atau apapun seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, misalkan dari guru ke anak seperti itu. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Murid anak
murid di situ merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya kadang mates kata-kata ya Pak. Biasanya seperti contoh itu dihukum dengan misalnya menulis beberapa kata seperti itu, menulis sampai 100 atau sebagainya itu juga termasuk hukuman. Seperti menjewel, pernah Bapak Ibu pernah menjewel itu, memaksa peserta didik. Akhirnya mereka itu hanya takut dan tidak biasanya kalau sudah takutnya hilang mengulangi lagi seperti itu, ataupun menyembunyikan. Akhirnya biar tidak dihukum dia menyembunyikan, tidak mengakui sampai benar itu kan tidak mengakui kesalahan seperti itu. Selanjutnya Pak, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dengan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas. Misalkan anak mengobrol saja, waktunya istirahat, berarti masih menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid guru sebagai pemantau kita. Selanjutnya, ini ada coba Pak, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk yang mana itu? Hukuman atau konsekuensi. Terus berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya. Selanjutnya Pak. Sekarang penghargaan. Penghargaan menurut Bapak Ibu itu efektif atau tidak untuk mendisiplinkan anak? Bapak Ibu, efektif atau tidak adalah dengan cara memberikan penghargaan, Pak. Penting atau tidak Pak? Tergantung situasinya. Misalkan ketika anak melakukan hal yang baik atau melakukan kreativitas yang baik, kita sudah perlu untuk memberikan penghargaan. Misalnya dengan memberikan kata-kata sudah baik nak, sudah baik, nanti diterima atau ditularkan ke teman-temannya. Itu kan secara naluri anak kan senang. Setelah senang kan itu kreativitasnya. Menurut penjelasan, kalau penghargaan dengan berupa hadiah, misalkan dengan cara ibu-ibu, kalau hadiah itu efektif tidak dengan mendisiplinkan anak? Sebenarnya kalau saya itu agak berjumlah dengan hadiah, sebenarnya dapat memotivasi anak sebenarnya, tapi apa ya? Terus anak itu malah menjadi kalau mau melakukan sesuatu pasti harus ada. Kalau nggak ada hadiahnya dia nggak mau. Jadi nggak membentuk apa ya? Tidak membentuk kesadaran dirinya.
Berarti yang paling baik tetap ada penghargaan, tapi tidak harus dengan berupa hadiah seperti itu. Berarti penghargaan itu bisa berupa motivasi seperti itu, dengan seperti itu. Selanjutnya Pak, berarti setuju nih, saya seperti itu. Restitusi, sekarang sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Kelsen Boston 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya dengan setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah ada bagaimana memperlakukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya Pak, ada 9 ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada video ya Pak. Ini 5 posisi kontrol ketika kita akan mengadakan restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol adalah 1. Posisi pembunuh. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naret! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ini mungkin posisi Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Udah kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pergi di lapangan basket 2 kali. itu ada 5. Kenapa? Kamu baru
Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf, saya lepas dari alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Memakai diri sendiri. Setuju. Jadi, apakah Karen yakin sisa pengelolaan tersebut? Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia. Bagaimana memperbaiki masalah keterlambatan ini? Tidak benar ternyata. Tapi bisa tidak Bu? Baik, kalau Karen Ada sisa ya? ada orang yang kira-kira bisa bantu Itu mengingatkan? biasa. Ada kok. Kata saya kan, Kak Emma. Ada lagi selain KM. Selain Kak Emma, ada istri saya. Baik, jadi yang membicarakan Karen adalah KM dan ibu kalian. Kira-kira akan tuliskan alarm kapan Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan termaksa, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati argumen dan posisi kelompok. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menentukan itu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang untuk setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid-murid yang mempertingkatkan murid. Perjalanan seorang pendidik benar dan mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, dari video tadi akhirnya kita tahu bagaimana posisi kita, menempatkan posisi kita atau memilih yang mana kita untuk menghadapi, untuk menerapkan disiplin positif ke anak-anak. Seperti itu. Kita bergengsi, speaking dulu lah. Jadi untuk semangat tadi kita selamatkan tadi berarti yuk berdiri kita berdiri kita berkali ya.
Goyang sampai ayo goyang. Sudah semangat ya Bapak Ibu Guru. Semangat. Keluarganya. Selanjutnya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi di sini untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, menanyakan saudara bahwa misalkan telat, bahwa semua anak di sekolah biasa melakukan kesalahan sekali atau 2 kali, telat itu kan sudah biasa. Seperti itu yang dinamakan menstabilkan identitas. Dan seperti tidak satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, validasi tindakan yang salah itu seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu bisa melakukan kesalahan. Seperti itu kita harus sampaikan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana misalkan biar tidak mengulangi lagi apa yang perlu dibutuhkan agar pelanggaran itu tidak dilaksanakan lagi. Berikutnya, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi apa agar disiplin itu kan nanti anak-anak itu mesti punya cita-cita. Dan cita-citanya apa, terus nilai-nilai yang harus diterapkan ke anak itu apa. Selanjutnya Pak, penerapan segitiga restitusi. Ini ada lagi video ya. Ini biar kita itu lebih tahu. Mungkin kalau saya menjelaskan mungkin kurang lengkap dengan video yang ada di sini, mungkin kita akan lebih paham apa yang dimaksud dengan penerapan segitiga restitusi. yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikenakan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Union Research. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan perubahan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya restitusi dari Kenapa hari ini ada di sini? Kesel lah, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku yang dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget ya. Oh, gitu. Ya pasti kamu banyak yang kesal. Bapak juga akan marah apabila dari Bapak. Kemudian pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain
kalau sampai teman Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh kampungnya? ya lalu aja lah. Mempertahankan hotel itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kata lagi. Jadi kita Iya Pak. Untung saya masih saya masih bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kalau memilih juga berbuat lebih parah lagi. Iya. Ya. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mencapai di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak. Kemarin Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyakitkan sekali itu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, jadi kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan dan kesepakatan yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah Iya Pak. dan kamu menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yang kita berikan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami rasa gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Dua, apa yang telah kita sepakati. Seperti apa mendapatkan semua kelas yang ideal memberikan. Empat, aku ingin menjadi orang seperti apa. Dalam menerapkan solusi dan restitusi, dia diperhatikan beberapa hal. Misalnya, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai hak dan keyakinan telah disepakati atau ditujukan. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berkelanjutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa kemungkinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka proposal agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak hebat. Guru menimba tadi ini tadi penerapan dan lebih kita akan lebih mengerti dan semoga kita bisa menerapkan yang segitiga restitusi itu untuk mendisiplinkan anak. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi dari profil pelajar Pancasila. Jadi setiap kelas kemungkinan ada buat keyakinan kelas masing-masing ya Pak Deta, seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, apa bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan merupakan tatanan berasal dari luar individu yang bersifat memaksa sesuatu yang harus ditaati. Kalau keyakinan kelas merupakan kepercayaan, kepastian serta ketentuan mengacu dari dalam diri individu, kepercayaan yang sungguh-sungguh dipegang nilai-nilai apa yang diyakini. Jadi kalau peraturan itu sisinya seperti memaksa, kalau ada melanggar ada hukuman seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu kita harus sepakat dari budaya-budaya atau nilai-nilai positif yang ditanamkan, misalkan tidak boleh kita bilang jangan gitu. Jadi kata kerjanya itu tidak pemerintah seperti itu. Lanjut Pak. Gak ada ya, Pak.
Foto lanjut aja. Hilang lagi. Nah, ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti itu peraturan. Ada kata kerjanya yang bersifat seperti memaksa, seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, jangan berlari di kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini dari peraturan itu bisa diubah ke keyakinan kelas. Jadi dari peraturan itu kita membuat kalimat yang lebih positif, seperti itu. Nah, intinya kalau peraturan itu kan nilai seperti negatif gitu. Artinya, maknanya kalau keyakinan kelas akhirnya dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu diubah menjadi anak keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa tidak harus mengembalikan buku ke tempatnya, bisa apa saja seperti itu. Nah, berikutnya dilarang mengganggu orang lain, itu bisa dirubah dengan kata menghormati orang lain. Dengan anak-anak misalnya saling mengganggu, jahil-jahil, mengolok-olok seperti itu kan, akhirnya itu tidak menghormati orang lain. Jadi kata-kata yang kita gunakan dalam keyakinan kelas itu menjadi menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, seperti itu. Akhirnya di situ akhirnya menjadi bekerja sama. Terus selalu melaksanakan piket, seperti itu. Terus di situ menjadi menjaga kebersihan kelas. Terus dilarang melakukan kekerasan, akhirnya di situ menjadi saling peduli dan menghargai. Jangan berlari di kelas. Seperti itu akhirnya jadinya menjaga keamanan gitu. Itu berlarian itu berkaitan dengan keamanan kelas, menjaga keamanan kelas. Dan sebelum hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti tidak seperti itu, bukan kata-katanya tidak seperti itu, dirubah menjadi tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Seperti itu Bapak Ibu, bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas dalam timnya tahu. Biasanya kita menggunakan yang mana Bapak Ibu? Kata-katanya tadi. Ini contoh kemarin saya mengadakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas itu sebelum saya mengerti antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang saya gunakan masih seperti peraturan, seperti itu. Ternyata baru paham ketika saya mengikuti lokal karya. Tapi yang sebesar-besarnya dari hari ini ya Bapak Ibu, dari pemaparan tadi mungkin ada yang bisa disampaikan atau apa yang saya sampaikan, ada pertanyaan atau mungkin ke tanggapan ya. Pak Dita minta tanggapannya atau Bu Eni nanti tanggapannya ya dari kegiatan yang dilaksanakan dari ini. Monggo. Saya adalah panglima siswa. Bagaimana cara kita untuk mencapai posisi kontrol sebagai manajer? Ada yang bisa atau bagaimana? Kalau menurut saya, untuk mencapai posisi kontrol manajer itu, yang manajer itu mungkin yang sangat baik ya, yang mungkin sempurna istilahnya untuk mendisiplinkan anak ideal, ideal mungkin untuk pertama kali. Kalau saya sendiri selama ini kebanyakan mungkin
sebagai pendukung. Itu yang terutama menurut saya. Terus karena sudah belajar ini restitusi, mungkin tidak bisa kita itu langsung bisa melaksanakan sebagai posisi sebagai kontrol, sebagai manajer, mungkin secara bertahap. Ya, Bapak Ibu Guru, seperti itu tidak bisa kita langsung melaksanakan secara manajer. Selanjutnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya itu ini untuk menjawab kebingungan saya tentang apa ya namanya istilah yang tadi kan keyakinan kelas, terus yang dulu itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, itu keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama atau beda kan itu? menurut saya karena keyakinan kelas itu mungkin sama menurut saya dengan kesepakatan kelas. Tapi yang di sini yang ditekankan dengan keyakinan kelas itu kata-katanya itu tidak memaksa seperti itu. Kata-katanya itu lebih ke maknanya itu ke positif seperti itu. Apa kita pun untuk keyakinan kelas itu harus digali dengan keinginan anak-anak. Misalnya untuk kesepakatan kelas ya, itu mungkin kita bisa memberikan contoh terus anak-anak itu kita dicontohkan mungkin kita misalkan kita tidak pertama jangan biasanya kan kita bisa melihat anak-anak di kelas kita itu sering saling olok-olok, sering jahil-jahil seperti itu. Kita akan sepakat gitu, keyakinan kelas itu harus ada kesepakatannya. Jadi menurut saya kalau keyakinan dan kesepakatan itu sama, karena kita harus sepakat apa yang kita akan kerjakan. Dan ini seperti kedisiplinan itu kan misalnya jangan mengolok-olok, akhirnya kita harus saling menghargai seperti itu kan anak-anak kan tahu disepakati seperti itu. Bu Asri menyimpulkan Bu Jan. monggo. Tas buka. Perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu apakah sama? Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi kesepakatan dulu, baru berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu Dali. Betul sekali Bu. Jadi harus disepakati dulu. Kalau anak-anak mungkin kalau yang besar di kelas besar mungkin bisa. Kalau di kelas anak kecil kita harus menggali seperti itu, membimbing dari kenyataan. Misalnya nyatanya anak-anak tidak boleh kelihatan kalau dari tukaran istri bertengkar itu kamu misalkan ada buku yang mengambil buku itu tidak dikembalikan, dan dari fakta yang sudah ada itu bisa kita menggali ke anak itu apa ini bagaimana ini seharusnya bagaimana seperti itu. Jadi disepakati dulu baru menjadi keyakinan kelas seperti itu. Sampai bahasnya tadi. Selanjutnya ada tanggapan yang lain tentang kegiatan hari ini kita Pak Duka? Cukup. Baik. Semoga menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita tanggapannya saja. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kegiatan hari ini tidak berhenti di kegiatan ini ya Bu. Maksud saya kegiatan positif itu harus diberdayakan di sekolah kita. Semoga kegiatan jenengan ini
sebagai calon pemantik kita untuk lebih baik lagi nantinya bisa diterapkan di kelas masing-masing seperti itu. Terima kasih Pak Deda atas tanggapannya. Mungkin ini menjadi pembelajaran buat saya ataupun penjenengan. Mungkin dari pemahaman yang ada, mungkin kita akan lebih terhadap anak itu lebih tidak menjadi seperti penghukum lagi ya. Kita belajar, dan mungkin kita itu langsung bisa, tapi mungkin bertahap. Untuk acara hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sehingga mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan lagi ya, mungkin acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.